Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, selamat pagi. Salam sehat ya untuk kita semua. Kembali di program Dialog Fajar kawan, kerjasama dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Tentu saya tidak sendiri, sudah ada Ustadz Ali Mu'afa. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz? Ya, Alhamdulillah sehat semua. Mbak Ayu juga sehat semua ya. Iya, berapa purnama Ustadz gak ketemu Ustadz Ali ya? Itulah. Kayaknya suwibu ini. Saya yang sibuk atau Ustadz Ali yang sibuk ya? Podo sibuk. Podo golek kesibukannya. Iya. Baik Ustadz Ali, karena sama-sama sibuk ya Ustadz ya. Kadang kalau orang sibuk itu tantangannya adalah tak agak jauh gitu sama Allah. Tapi supaya kita ini menjadi hamba Allah yang meskipun sibuk itu tetap menjadi hamba yang dibanggakan. Nah ini betul, itu seperti apa Ustadz Ali? Iya, Monggo. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kawan, pagi ini kita bersama Mbak Ayu lagi. Dan kali ini Mbak Ayu meminta ya kita bicara dialog. Orang sibuk itu dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Jadi ya kadang-kadang kalau tadi Mbak Ayu tanya lama gak ketemu sibuknya gitu ya. Iya, betul, pikiran kita macam-macam juga ya. Di antaranya pernah terjadi cerita di komplek kita itu ada orang yang sangat sibuk sekali sehingga tidak sempat untuk bercengkerama dengan tetangga, dengan rekan-rekan di kampungnya. Entah saking senangnya kawan yang lain kemudian ngojlokin ya. Emang kan nanti kalau kamu mati siapa yang akan mengangkat ke Bedal dewe istilahnya gitu Ustaz Ali. Ya saking akrabnya sampai berani bilang seperti itu. Tapi di luar dugaan kawan yang digojokin tadi itu menjadi berubah. Berubah itu bukan menjadi pengangguran, dia makin sibuk saja. Tapi dia mengambil prinsip bahwa semua itu kita yang mengatur. Akhirnya manajemen waktu yang terjadi, dia ya di kampung juga sibuk, bisa mengatur waktunya di luaran karena dia juga harus bekerja, mencari ma'isyah dan lain-lain atau kehidupan, sehingga betul-betul sibuk dia di luar dan di dalam rumah, di luar dan di dalam kampung. Nah jadi kawan, kalau Mbak Ayu sibuk, saya sibuk, Anda kawan-kawan juga sibuk, itu orang memaknai macam-macam memang ya. Betul Ustaz. Ada yang sibuk akhirnya jauh dari ibadah. Ada yang memaknai begitu. Betul. Tapi ada yang memaknai enggak lah, ya sibuk tapi juga ibadah. Insyaallah. Mungkin juga ada yang justru menjadikan sibuk itu sesuatu yang positif. Maka di sini kita bikin syarat ya. Kalau orang sibuk itu dibanggakan oleh Allah, itu harus ada syaratnya. Sehingga kita tidak memaknai macam-macam atau kita menyinggung bahwa orang sibuk itu tidak baik, akhirnya menjadi persoalan. Syaratnya apa kalau orang sibuk itu dibanggakan oleh Allah? Yaitu jika kesibukannya yang menghabiskan waktu ini memiliki ruh, ya, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai masalah. Sesibuk apapun, katanya orang Jawa itu kepala dijadikan kaki jadikan kepala, saking kerasnya kesibukannya. Itu memang dulu ketika kita di SD itu nggak kebayang kayak apa sih. Tapi setelah kita merasakan
tidak salah kalimat tadi itu. Bahkan yang belakangan ada istilah yang baru ya. Apa Ustaz? Sibuknya sampai butuh waktu 25 jam katanya. Allah, ya. Lah iku ya apa 25 jam itu? Sedina lebih sak jam. Lah ya itu. Itu kan simbol bahwa sibuknya itu tidak mencukupi waktu yang tersedia sehingga di luar batas kemampuan manusia. Nah, sekali lagi kawan, kita akan mengejar orang yang sibuk yang dibanggakan oleh Allah itu yang bagaimana? Yaitu kesibukannya itu dimaknai sebagai sarana ibadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap sikap, setiap apa saja kerentek di dalam hati bahkan yang disambungkan dengan mencari ridhonya Allah Ta'ala. Itulah ibadah. Meski kita membawa uang 1 miliar untuk yatim piatu yang di sana itu, untuk guru ngaji terpencil itu, tapi kita hanya ingin disuting oleh sebutlah yang bahkan menyuting ya, koran apa atau radio apa atau televisi apa, itu dapat syutingan aja itu. Ya, maka kesibukan mengumpulkan uang 1 miliar dapat syutingan, kita tidak dapat apa-apa, tidak dibanggakan oleh Allah. Yang dibanggakan oleh Allah adalah setiap orang yang kesibukannya itu ada disetorkan untuk mencari, untuk kepingin disuting oleh Allah, kepingin mendapat cintanya Allah, kepingin dapat ridhonya Allah. Kita setiap sholat kan berjanji kepada Allah, sesungguhnya ibadahku, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kawan, sesibuk apapun dan jenis apapun kegiatan yang kita lakukan, mesti harus kita maknai sebagai ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah panas terik matahari, kalau nggak salah kemarin ya, kalau nggak salah itu kemarin atau ya seringlah terjadi di Surabaya ini, ada seorang driver yang mobilnya itu lepas rodanya, meletus rodanya, macam-macam kejadian di Surabaya. Ujung-ujungnya mereka itu bekerja menjadi seorang driver, mengantarkan barang ini, barang anu kepada suatu tempat, dari tempat yang lain dibawa ke tempat yang lain. Ujung-ujungnya mereka bekerja cari uang. Saya tidak sekali ya menanyakan, misalnya ketika kita di rest area, seorang driver truk besar mau ke Jakarta dari Bali, membawa barang, wah ributnya kalau kita diceritain, mengemasnya macam-macam. Ujung-ujungnya apa? Dia yang mencari uang. Ketika kita tanya anaknya berapa, tanggung jawabnya ada berapa, ternyata ya ujung-ujungnya dia mencari uang itu untuk menyekolahkan anaknya. Yang tidak sanggup saya dengar adalah tak satu pun mereka itu, atau tak satu pun driver itu yang bercita-cita agar anaknya menjadi driver seperti dia. Nah, itulah apa dia bilang, anak saya harus hebat, harus begini, lebih baik dari saya dan lain-lain. Walhasil kawan, maka si driver tadi bekerja keras. Ya maaf ya, saking kerasnya bekerja, saya sampai berani istirahatnya di mana, tidurnya di mana, makannya di mana. Kalau saya ceritakan di sini nggak tega mendengarnya kita, nggak tega. Tapi dia banting tulang, ya tadi saya bilang kepala dipakai kaki, kaki pakai kepala, semuanya dia perjuangkan untuk menyekolahkan anaknya supaya menjadi orang yang baik. Dalam bahasa subuh kali ini adalah dia beribadah kepada Allah
dan ibadahnya itu berupa mencari uang, wujudnya adalah dia bekerja menjadi seorang driver. Sekali lagi ketika saya tanya, lalu bagaimana sholatnya Pak? Kan Anda ditarget waktu dan lain-lain. Dia, alah Mbak Ayu, jawabannya itu saya kira sulit begitu, ternyata gampang jawabannya itu. Gimana Ustaz? Loh Pak, sholat itu kan apa kata kita Pak? Ya Allah. Maksudnya gimana? Orang itu sesibuk apapun, kalau hatinya memang terikat dengan yang di langit, bisa berhenti dimanapun. Masya Allah. Akhirnya saya simpulkan Mbak Ayu ini di tengah malam saya dialog ya. Iya. Ini Allah mengirim malaikat kepada saya. Ya Ini saya bilang. Allah, ya. Meski saya melakukan seperti itu, tapi dia loh kan jadi guru saya. Iya. Sholat itu Pak, apa kata hatinya. Jadi sesibuk apapun, kalau dia itu memang butuh Allah, dia bahkan mengatakan bahwa bekerja cari uang ini tidak mudah kalau tidak ada pertolongan Allah. Salah satu pertolongan Allah adalah jika kita melakukan sholat pada waktunya. Entek wes jawaban orang dari supir itu. Iya Ustaz. Nah saya akhirnya ingat Mbak Ayu ketika Allah itu berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ya, misalnya salah satu ayat yang sangat terkenal itu, bahwa intinya kalau sudah saatnya sholat datang, lakukan sholat itu dengan segera. Dan rupanya Allah itu membentang wawasan kita, membedah hati kita di dalam ayat itu, yang kalau ditulis menjadi begini, saya tahu begitu ya, Allah bilang begitu. Saya tahu bahwa ketika engkau sholat itu waktumu akan tersita. Entah 5 menit, entah 10 menit, entah 30 menit akan tersita. Maka logikanya engkau akan kehilangan peluang bisnismu, peluang labamu dan lain-lain. Kira-kira kalau kita bahasakan makna ayat itu menjadi begitu. Allah bilang begitu. Tapi jangan lupa aku yang maha bisa ini, Allah ya, akan mengganti pengorbananmu yang setengah jam, yang 1 jam, yang sekian menit itu dengan keberkahan yang tidak bisa dihitung secara kuantitas. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran seperti itu maknanya. Jadi maka engkau sholat, mengekat pekerjaanmu sekian menit atau sekian jam, itu diganti oleh Allah dengan keberkahan rizki yang engkau kejar tadi. Maka begini jadinya. Ya, sekali lagi kalau dibahasakan, maka kerugianmu 1/4 jam itu tadi akan aku ganti kemudahan-kemudahan engkau mencapai uang yang engkau kejar itu. Masya Allah. Dan itu yang maha tahu, hanya Allah saja yang tahu bagaimana caranya. Saya juga sering cerita ya di Dialog Fajar ini, begitu kesulitan ini menimpa di tengah jalan oleh kita semuanya, pada kita semuanya, saat yang sama kita dikejar waktu, saat yang sama kita mendengar azan, lalu kita mendahulukan panggilan Allah ini. Allah lo berjanji, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu artinya mari kita mendirikan sholat, mari engkau saya ajak meraih kemenangan dan kesuksesan. Itu yang kita datangi kawan. Harusnya ya Ustaz ya. Nah Masya jadi Allah. akhirnya pengorbanan waktu untuk sholat tadi itu, di tengah-tengah kita sibuk, itu Allah berkahi kepada kegiatan kita. Nah itu contoh. Ini Masya tadi kan Allah. jawaban dari seorang driver truk ya. Betul Ustaz. Iya totally. Terus mana sing jawab Mbak Ayu nanti. Iya, langsung saya kesindir Ustaz Ali, ya Allah. Oh ya kita semua tersindir. Iya, Ustaz. Saya tersindir, tapi kan kita disindir oleh driver tadi kan Iya. terima kasih kepada Allah. Akhirnya panjang Mbak Ayu, saya tadi ngantuk di tol, lalu malam-malam itu loh ya, Iya. lalu ketemu sopir truk ngopi di situ. Walah, begini caranya Allah ngajari saya. Saya dibikin ngantuk dulu, dibikin beli kopi dulu, lalu ketemu guru yang driver tadi itu. Nah, Masya jadi Allah. kawan, kita bersyukur pada Allah, kita menjadi orang sibuk, tapi kesibukan kita jangan lupa ujung-ujungnya adalah kalau mencari uang, ujung-ujungnya uang itu untuk
mensejahterakan hidup kita, mencukupi fasilitas hidup kita menuju akhirat. Amin ya Ya robbal nek kate alamin. haji ambek umroh kan butuh uang, Mbak Ayu. Iya, Ustaz Ali. Jadi kita cari uangnya, ya Allah saya pengen bisa haji dengan anak cucu kita semua lah, kan begitu kan? Iya. Nah, itulah kesibukan yang dibanggakan oleh Masya Allah. Allah. Sehingga jangan berkecil hati. Kita sibuk, tapi Anda insya Allah dibanggakan oleh Allah karena kesibukannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya rabbal amin ya alamin. robbal alamin. Terima kasih Ustadz Ali. Sama-sama. Semoga kita menjadi orang yang sibuk yang selalu dibanggakan oleh Allah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kawan, terima kasih. Saatnya saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.